Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sosok yang luar biasa, dan ini tidak main-main karena lumayan kesempatan yang luar biasa bisa berbincang dengan sosok yang inspirasi, melakukan banyak kegiatan aksi sosial, berbagi kasih dengan kaum-kaum marginal yang memang benar orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, tentunya ini seru banget ya. Dan semoga teman-teman nanti bisa bergabung dan bertanya juga. Halo Mas Iqbal, apa kabar? Halo Eldisha, ada Fake, ada Mbak Mika, ada Kak Dewa juga hadir lagi kembali. Ada Rustina, apa kabar? Ada Rifki, ada Dani, ada Oing, ada Erwin, Mas Renaldi, apa kabar semua? Nah ini seperti janji saya di bulan Juli ini, saya akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat sebagai narasumber saya. Nah, perempuan-perempuan hebat ini tentunya adalah yang bisa speak out, yang memang menyuarakan apa yang menjadi pandangannya. Kemudian juga dia salah satu banyak kegiatan-kegiatannya, apakah di bidang bisnis, apakah nanti di bidang aksi sosial, atau di bidang hukum dan lain-lain. Nanti itu saya masih rahasiakan siapa yang akan menjadi narasumber saya. Yang pasti tentunya ini akan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Instagram, dan semoga kita bisa saling share. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di halaman yang ditanda tanya di bawah itu ada Q&A. Nah, itu juga bisa tulis pertanyaannya atau bisa ditulis di halaman komentar. Nah, gitu ya. Nah, kemarin yang teman-teman ada juga yang ikutan atau yang belum ikutan, saya kemarin ngobrol tentang fragile masculinity. Nah, fragile masculinity kita berbicara tentang maskulinitas yang rapuh dari seorang laki-laki. Nah, ini tentunya kita banyak belajar tentang toleransi, banyak belajar tentang bagaimana mengerti ciri-cirinya. Kemudian ya intinya kita harus memanusiakan yang namanya manusia. Nah, karena kita hidup itu kan saling berdampingan, yang tidak hanya satu kaum tertentu saja, tapi ada juga golongan-golongan lain yang harus kita lindungi, harus kita sayangi, dan semua itu berlandaskan dengan atas dasar kemanusiaan. Siapa lagi kalau bukan sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Nah, ini sangat menarik. Tema kita hari ini adalah cinta untuk Maluku. Saya coba cek apakah narasumber kita sudah hadir atau belum, dan sepertinya belum. Sambil menunggu-menunggu, oke, sudah masuk sepertinya ya. Kita coba send request. Oke. Ya, semoga bisa connecting. Oke, sudah masuk sudah rupanya. Selamat malam, Mbak Selamat Dini. malam, Mas Rizky. Apa kabar hari ini? Baik. Ini senang banget bisa ngobrol, bisa punya kesempatan luar biasa, bisa. Sama saya juga demikian, sama sebentar sambil mengganjal ya. Ini pertama kali aku live jadi agak-agak. Oh ya? Iya, nggak pernah live aku, Mas. Oh, sekarang kaum milenial nih senang banget live. Apalagi semenjak COVID-19, karena tidak bisa kemana-mana, jadi ya untuk bertemu dengan teman-temannya ya salah satunya selain Zoom juga dengan IG Live. Nah, saya lihat Mbak Nini
oh ya, sebelumnya ini kebetulan Mbak ini salah satu speaker di bulan ini yang perempuan luar biasa. Karena sebelumnya kemarin kita ngomongin tentang fragile masculinity, tentang isu gender. Nah, kali ini isunya sangat lumayan menarik juga, dan teman-teman pasti sangat tertarik nih. Nah, sebelumnya sebelum berbicara dengan Mbak Niki, saya akan kenalin dulu nih Mbak Dini. Nama lengkapnya Dwi Prihandini, Ya, atau lebih akrab dengan disapa Mbak Dini. ya. Ya, ini lagi di mana sekarang? Ini saya biasanya jam segini belum ada di rumah, Mas. Malu sama pintu. Ini karena Mas Rizky aja ini saya udah ada di rumah. Oh, biasanya di mana? Melakukan tugas pekerjaan kayak gitu, terus menemui klien untuk banyak hal yang Oh, dilakukan. Dari wah uang lah ini, Mas buat Maluku. wah benar-benar ini berarti kesempatan yang luar biasa nih, jangan sampai dilewatkan. Kita, Makasih ketemu Mas Rifki. ya benar, sama-sama, saya juga senang dengan Mbak Dini. Nah, ini saya juga ingin memperkenalkan bahwa Mbak Dini juga seorang aktivis sosial ya, penulis buku, beberapa buku juga ditulis oleh Mbak Dini, aktif juga mengajar ya Mbak ya? Mulai bulan ini mengundurkan diri. Oh ya, berarti sebelumnya memang sudah sering aktif mengajar baik di Dosen kampus. di Universitas Gunadarma, Fakultas Psikologi. Oh, oke. Tapi sekarang berarti juga lebih senang, misalnya lebih aktif di yayasan ya. Salah satu pendiri Clary Clevey Institute. Benar, Mbak? Cuma saya pendirinya, Mas. Oh iya, oh, pendiri. Ya, pendiri satu-satunya Clary Clevey Institute. Istrinya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, Mbak Dini bisa ceritakan CCI ini, mungkin dari Mbak Dini bisa ceritakan sebenarnya bergerak di bidang apa dan kegiatannya apa saja. Oke. Clary Clevey Institute itu awalnya sebenarnya begini. Awalnya saya dirikan untuk mengenang almarhum suami saya. Ya, jadi beliau ini meninggal pada tanggal 21 November 2015. Lalu karena saya berpikir bahwa harus adalah kenang-kenangan dari kami berdua untuk Maluku. Jadi nggak sia-sialah dia mati. Jadi saya bikinlah itu. Sewaktu beliau masih hidup, kami pernah punya cita-cita untuk membantu masyarakat Maluku yang marginal. Ya. Cuman kami tidak pernah fix ketemu namanya apa. Nah, begitu beliau meninggal, seminggu setelah beliau meninggal, ketika saya duduk di kamarnya membereskan pakaiannya, di situ saya mulai berpikir, namanya Clary kan bagus ya. Ya. Clary, Clevey. Ya, benar. Katanya hurufnya sama, Clary dan Clevey. Lalu saya bilang, kenapa saya tidak bikin dari Clary Clevey aja? Lalu saya bikinlah Clary Clevey Institute. Mulailah malam itu saya buat visi, misi, programnya. Seperti itu. Jadi ya itu dari apa ya? Ya mungkin karena patah hati pengen berguna kali. Ya. Gitu. Oke, berarti ini semua datang secara tiba-tiba, inspirasi sendiri, kemudian Ya. Terinspirasi untuk membuat Clary Clevey Institute. Ya. Nah, kegiatan-kegiatannya mungkin bisa diceritakan Mbak Dini? Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya boleh menceritakan Clary Clevey Institute merupakan lembaga nirlaba dan mandiri yang saya dirikan dengan salah satu tujuan untuk mengenang almarhum suami saya. Jadi basis pelayanannya adalah psikologi dan kemanusiaan, ya. Jadi saya tidak menerima atau memungut bayaran untuk setiap pelayanan saya bagi anak dan perempuan marginal di Maluku. Ya. Saya juga tidak membuka rekening untuk Clary Clevey Institute dan saya tidak membuka donasi. Jadi intinya saya cuma mau apa ya? Ya, saya pengen membuat sesuatu. Ini lagunya menjijikan banget ya, jadi kayak pengen mau nangis gue. sorry Mbak, ini Nggak apa-apa, bercanda. Jadi saya pengen
karena menurut saya cinta saya dengan Clary dan cinta Clary kepada saya itu tulus. Jadi saya nggak mau hitung-hitungan untuk Maluku. Iya. Jadi saya mau ya apa yang saya miliki itu yang saya berikan. Ya saya banyak dianggap aneh. Iya. Mana ada sih orang yang mau ngeluarin gajinya bertahun-tahun untuk melakukan hal-hal yang mungkin apa ya, yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, karena saya lakukan tidak hanya di Ambon, saya keliling Maluku. Tapi saya percaya mungkin di luar semua ini ada kekuasaan Tuhan yang membuat saya bisa melakukan hal ini di Maluku, dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang manusia anggap tidak mungkin. Iya. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau orang mau nyumbang ke saya bilang, aduh jangan nyumbang ke saya deh, kalian nyumbang langsung aja ke Maluku, karena ya saya mau ini dari keringat saya, dari hati saya untuk Maluku. Saya mau itu karena Clary mencintai saya itu dari hatinya, saya yakin. Gitu jadi ceritanya. Oke, ini luar biasa dan pasti banyak kenangan dan sosok Clary Clevy yang sebagai suami yang menguatkan Mbak Dini untuk bisa bergerak dengan aksi sosial. Ya, enggak juga. Dia itu dalam Nggak hidup saya kayak orang mau, kalau ibaratnya orang mau buang air, dia cuma datang duduk di tol dan dia habis itu cebok dan dia pergi. Saya ketemu dia saya kenal dia itu Desember 2014. Ya. Iya. Desember 2014 lalu kami menikah. Tentu saja tidak disetujui karena banyak perbedaan, karena saya penyintas KDRT di pernikahan pertama, saya jauh lebih tua daripada Clary. Clary itu lebih muda 7 tahun daripada saya, lalu banyak perbedaan yang lainnya. Saya tidak pernah ke Maluku dan banyak hal lah. Iya. Tiba-tiba kami bersama, sebulan setelah itu meninggal. Kan hidup ini kayak gimana ya, lagi cinta-cintanya ditinggal, kurang ajar banget kan. Saya penyintas KDRT di pernikahan pertama, pengen bahagia dong. Iya. Dipertemukan Tuhan, tiba-tiba mati gitu loh. Terus saya tanya sama Tuhan, kalau gitu apa sebenarnya? Jadi saya menunggu dengan sabar. Ternyata jawabannya ya itu, mungkin Tuhan meminta saya untuk keliling, untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi passion saya, cuman belum terwujudkan aja dalam hidup saya gitu. Iya. Oke. Termasuk kan tema kita hari ini cinta untuk Maluku. Ya. Nah, selain dengan ada kaitannya dengan almarhum suami, apa sih yang membuat Mbak Dini berpikir, oke, saya harus berbuat sesuatu untuk Maluku? Awalnya, ini kalau flashback selalu menyedihkan ya. Yeah. Awalnya setelah beliau meninggal, awalnya saya cuma mau menghabiskan rasa cinta saya untuk Clary. Ya, jadi saya keliling Maluku sendirian. Oke. Sampai ayah mertua saya mengatakan, Dini, kamu itu bukan orang Maluku. Ya. Yeah. Kamu tidak pernah ke Maluku dan kamu tidak tahu siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa, dan tidak tahu jalan ini kemana. Tapi saya nekat. Saya bilang, Pak, biarkan saya menghibur hati saya, menyelesaikan semua apa saya mulai cinta saya, pokoknya bla bla. Saya lakukan sendirian. Di perjalanan, saya bertemu dengan banyak orang-orang yang menurut saya membutuhkan bantuan. Seolah-olah Tuhan bilang, kamu jangan sedih. Kamu jangan merasa kamu menderita sendiri. Kamu jangan merasa kamu tidak berguna saat ini. Kamu jangan merasa kamu tidak berdaya. Kamu lihat orang-orang yang saya pertemukan dalam ruang-ruang pertemuan itu. Kamu lihat betapa kamu jauh lebih beruntung meskipun saya sudah ambil suami kamu. Jadi orang-orang disabilitas, anak-anak disabilitas, kemudian orang dengan HIV/AIDS, anak dengan HIV/AIDS, perempuan penyintas KDRT, banyaklah yang saya temui. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya akan habiskan hidup saya sekuat saya. Jadi kalau saya mati, saya sudah bilang sama semua relawan saya, kalau saya mati, Clary Clevy Institute selesai. Karena urusannya bukan tentang uang, tapi urusannya antara saya dengan Clary dan Tuhan. Jadi
Aneh sih, dianggap aneh ya, tapi ya udahlah, memang saya aneh kok. Ya, tapi keanehan Mbak Dini ini betul-betul menginspirasi banyak orang dan orang-orang sangat terbantu. Dan saya melihat di Instagram Mbak Dini kemarin tadi malam tuh saya mencoba untuk menghayati kegiatan-kegiatan Mbak Dini. Ya saya melihat saya sempat menitikkan air mata, wah banyak banget kegiatan Mbak Dini gitu ya. Bahkan saya sempat lihat sempat ke Kepulauan Aru ya Mbak ya. Iya, salah Itu satunya. kan itu kan jauh banget ya Mbak ya, katanya harus naik pesawat, terus harus naik kapal kecil. Ya, 2 kali. Nah, Dari Jakarta ke Ambon, Ambon ke Dobo, turun, lalu kita keliling 6 sampai 10 jam untuk naik kapal kecil ke pulau-pulau. iya apa yang membuat Mbak Dini bisa tergerak untuk ya mau ke Kepulauan Aru sejauh itu, bahkan untuk menyerahkan ya bantuan yang paling 1 orang atau 2 orang yang seperti itu. Ada pengalaman yang berkesan selama perjalanan itu, Mbak? Banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau Mas Rifki pernah melakukan hal ini mungkin akan bisa menghayati pengalaman ini. Karena saya merasa bahwa saya tidak mengenal mereka, saya tidak mengenal orang yang saya bantu, orang yang saya bantu tidak mengenal saya. Saya merasa itulah esensi dasar dari sebuah pelayanan. Saya tidak perlu mengenal dia untuk saya memberikan bantuan, dia tidak perlu mengenal saya untuk meminta bantuan. Ya terjadi begitu saja. Kami saling bertemu dalam suatu ruang. Saya menuntaskan apa yang tidak bisa saya berikan kepada Clary. Dan ya, pokoknya setelah pelayanan itu saya merasa hati saya semakin lega. Karena saya tahu mungkin Clary mati menitipkan sesuatu, pesan kepada saya bahwa hidup untuk bermakna. Seperti itu. Sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan Clary dalam hidupnya ya. Seperti itu. Jadi ya yang menggerakkan saya mungkin lebih kepada hati, karena satu contoh misalnya Mas Rifki ya, saya waktu ke Kepulauan Aru pertama kali itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya ditipu oleh salah seorang kepala desa lah, karena akhirnya saya tidak bisa berangkat karena uang kapalnya itu dia tidak kembalikan ke saya dan dia meninggalkan saya di pelabuhan Dobo seorang diri. Lalu saya cari kapal yang lain, saya bayar, saya berangkat sendiri. Malam itu saya putuskan kita berangkat malam ini karena bantuan ini saya tidak mungkin bawa pulang ke Jakarta. Saya nekatkan sekitar jam setengah 11 ya, kalau jam 10-annya kami jalan. Saya sampai di sebuah desa itu sekitar hampir jam 1 malam. Yang saya temukan anak-anak itu buta matanya, ada yang tuli, ada yang buta matanya, mereka tetap menunggu saya. Jadi saya merasa bukan saya yang membantu mereka, tapi mereka yang membantu saya supaya saya merasa bersyukur dalam hidup ini. Kalau ada yang saya bisa berikan, itu saya berikan kepada mereka. Jadi saya tidak bisa tidak kembali. Karena banyak hal yang saya lihat yang membuka mata saya bahwa harus ada orang yang melakukannya. Kalau tidak ada satupun yang melakukannya, saya akan melakukannya sampai saya mati. Karena buat saya, itulah yang bisa saya berikan untuk Clary. Saya akan buat namanya agar semua orang Maluku tahu bahwa pernah ada seorang laki-laki Maluku yang mencintai perempuan dengan luar biasa, dan pernah ada perempuan Madura yang mencintai Maluku dengan luar biasa. Iya, ini luar biasa sekali Mbak Dini ya, dan sangat betul-betul Mbak Dini melihat orang-orang yang membutuhkan, butuh perjuangan yang besar untuk melakukan kegiatan itu. Nah, setelah melakukan aksi sosial, membantu orang lain, apa yang menjadi kepuasan Mbak Dini yang setelah ini saya rasa apa gitu Mbak? Lega kah atau gimana? Awalnya nggak puas juga. Awalnya saya malah bangkrut. Saya jual apartemen saya. Saya mengurangi jadwal ngajar saya karena saya mengurangi jadwal dengan klien-klien saya karena saya mesti Maluku kan. Penghasilan saya berkurang dong. Saya jual lah apartemen saya. Waktu saya menjualnya itu saya ragu-ragu karena saya cuma punya itu. Tapi saya ingat bahwa jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Karena kalau kau berhitung dengan Tuhanmu,
tidak akan pernah kau dapatkan berkat dan rahmat itu. Jadi saya jual apartemen itu dengan harga yang sama dengan yang saya beli beberapa tahun lalu. Sakit juga hatiku, Mas. Saya bilang, tidak ada untungku. Tapi saya ingat tuh, tidak boleh berhitung sambutan. Saya jual. Satu, lakukan terus pelayanan. Tahun ketiga baru saya bisa napas, Mas. Iya. Mulai semakin banyak klienku, semakin banyak saya dipekerjakan di beberapa konsultan. Jadi semakin banyak iniku. Tapi terus juga hinaan, cercaan, bahkan orang-orang banyak yang mengatakan bahwa saya dapat dana dari luar negeri, silahkan dicek. Iya. Kapasitas saya, integritas saya tidak pernah saya ragukan, tidak pernah orang meragukan kapasitas dan integritas. Silahkan dicek rekening saya kalau ada dana dari luar negeri, tidak ada. Semua itu adalah hasil keringat saya sendiri, seorang Dwi Priandini, penyintas KDRT yang mencintai seorang lelaki Maluku Kleri-Klevi. Saya bisa buktikan. Oke. Ini luar biasa banget pengorbanan Mbak Dini ya. Tidak cuma usaha yang besar, juga banyak ya pengorbanan lainnya. Ini Ya, saya coba baca. begitu ya, tapi mungkin sebagian dari diri saya mengatakan bahwa mungkin ini sesuatu yang bodoh gitulah. Apa sih yang dicari Fata Morgana? Karena apa yang dicari? Melayani ngapain? Melayani Maluku, orangnya juga sudah mati. Nggak ada gunanya juga kan. Tapi ya saya itulah. Saya yakini apa yang saya yakini ingin saya lakukan dalam hidup saya. Dan ini luar biasa karena tadi saya lihat Mbak Dini sudah dapat balasan yang justru berkali-kali lipat, Mbak ya. Ya, betul. Saya rasakan itu. Dari Tuhan. Penghasilan saya berkali-kali meningkat. Saya diberikan berkat dari pekerjaan saya. Luar biasa. Jadi ya mungkin inilah kalau kita ngurusin anak-anaknya Tuhan juga pasti kasih jalan. Itu sudah sangat sederhana. Oke, luar biasa. Ini ada sapa dari Reinhard, God bless you, Bu Dince. Aku nggak bisa baca, mohon maaf. Ini pertama kali aku live. Tolong nggak ngerti aku caranya. Saya bacain. Ada dari Mbak Dian Wijanarko, Mbak Dini. Oh iya, terima kasih yang sudah join dan memberikan komen. Terus ada Mama Ibu Miss Villa Gross. Luar biasa pengorbanan perjuangan Usi Dini. Mau tak mengakhiri cinta. Makasih. Polo cium rapat-rapat untuk Usi Dini. Siap. Terus ada dari Mas Ishak juga, what a great love, Mbak Din. Terima kasih Mas Ishak, tetap semangat ya. Ya. Nah, berbicara Maluku, daya tarik Kepulauan Maluku ini kan sudah sangat terkenal dari zaman dulu ya. Kita tahu banyak penjajah yang malah justru ke sana untuk menarik rempah-rempah dan lain-lain. Saya juga melakukan survei, banyak teman-teman di sini juga yang belum ke Maluku. Ternyata banyak. Nah, mungkin Mbak Dini bisa ceritakan keindahan Kepulauan Maluku itu seperti apa? Ya. Keindahan Maluku itu seperti ketika kita memejamkan mata pada saat kita berdoa. Seperti ketika kita memejamkan mata ketika kita akan mendoakan seseorang yang kita cintai. Seperti ketika kita memejamkan mata ketika kita meminta agar orang-orang yang kita cintai tetap sehat. Seperti ketika kita akan mencium kekasih kita dengan memejamkan mata. Seperti itu keindahan Maluku. Ya. Dan itu masuk ke dalam jiwa Mbak Dini, Maluku itu. Iya. Karena di balik keindahan alamnya, banyak anak-anak yang harus dirawat. Ya. Banyak sekali anak-anak yang harus dirawat. Mari ke Maluku, jangan cuma jalan-jalan. Lihatlah lebih jauh ke pelosok dan lihatlah apa yang kalian temukan. Nanti Mas Rizky undang ya ke Maluku nanti ya. Ih, mau sekali Mbak Dini. Ulang tahun Kleri-Klevi Institute yang kelima ya, nanti Februari ya. Ya. Nanti saya datang. Beneran. 12 Februari, kosongin tanggalnya. Iya. Ini selalu tuh tempat yang pengen saya datangi memang Maluku. Saya lihat indah banget lautnya, hutannya dan pantainya dan sebagaimana. Ini kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditulis di halaman komentar yang mungkin ingin bertanya, silahkan. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, yang jadi penasaran di sini untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong atau diperhatikan ini kan
pasti jauh-jauh. Mm-mm. Tinggalnya bisa ya dari mana mungkin Mbak Dini bisa mendapatkan informasi atau keberadaan mereka sehingga oh kayaknya mereka nih yang patut untuk kita tolong atau tidak pilih-pilih atau gimana Mbak? Nggak ada. Saya tidak pernah menolak orang yang sesuai dengan visi misi saya, terutama anak-anak disabilitas, kemudian ODA, orang Ya, dengan HIV/AIDS atau anak dengan HIV/AIDS, kemudian perempuan-perempuan marginal yang membutuhkan support. Saya tidak menolak. Sepanjang saya masih di kantong saya ini masih ada uang, saya berikan. Saya itu bukan, saya nggak punya dompet. Kalau misal di sini masih ada, bisa kasih. ya, Kalau di PM saya masih cukup, saya kasih. Gitu aja simple. Kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Orang ini uang sendiri, ya kan? ya, Ya kalau nggak bisa marah-marah dong. Kan suka-suka gue. Kalau gue ada duit, gue kasih. Kalau ada duit, gue diem, ya kan? ya, Udah gitu aja. Dari mana ininya? Yang saya juga nggak bisa mengerti, Mas Rizky. Saya jalan kemana aja, ya tiba-tiba ketemu aja gitu. Atau ada juga yang sudah tahu, beberapa orang menyampaikan, Bu Dini, bisa nggak ini dibantu? Bisa nggak ini difasilitasi? Bisa nggak ini kita minta kursi roda gitu? Kursi roda dari saya gratis semua, Mas. ya. Nggak ada persyaratan apapun, nggak ada. Gitu. Luar biasa sekali Mbak Dini. Nggak luar biasa. Kalau Anda merasakan yang saya rasakan, kalau Anda Iya, mengalami yang pernah saya alami, Anda pun akan melakukan hal yang sama. Persoalannya tidak semua orang mengalami hal yang saya alami, jadi tidak bisa mengalami penghayatan yang saya lakukan. betul. Aku boleh bawa ingus dulu nggak nih? Boleh, boleh Mbak. Ini sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis pertanyaannya. Yang pengen mengenal lebih dekat dengan Mbak Dini atau mungkin ingin bertanya tentang aksi sosial, dipersilahkan. Bisa di googling lah di internet. Kalau ini sekali nggak percaya dengan diberian ini, ya kan? Bisa di Ya. googling lah. Nah, aktif banget Mbak di kelompok-kelompok marginal. Saya lihat di media cetak, Ya. di media sosial. Ya, Uh, salah satunya ya tadi ada HIV/AIDS juga yang Mbak Dini infokan. Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan selama melakukan bantuan kepada mereka. Iya. Hmm, saya setiap tahun memberikan beasiswa untuk anak dengan HIV/AIDS dan orang dengan HIV/AIDS disesuaikan dengan kapasitas kebutuhannya. Jadi kalau di Ambon Maluku, saya mensupport dan bermitra dengan Rumah Beta Maluku. Rumah Beta Maluku itu menaungi orang-orang dengan HIV/AIDS atau anak-anak dengan HIV. Tahun lalu pada saat Hari AIDS, yaitu tanggal 1 Desember, saya memberikan beasiswa sekaligus melaunching buku. Harusnya saya siapin bukunya di sini ya. Tapi karena ada tukang bebenah jadi gitu. Kemudian juga memberikan bantuan yang saya rasa perlu, misalnya pada saat pandemi, kemudian pada saat pandemi ini kan susah ya, jadi saya kasih bantuan modal usaha untuk mereka bikin usaha laundry gitu-gitu. Hal-hal yang buat saya praktis lah yang bisa mereka lakukan. Kalau kepada anak dan orang disabilitas juga itu berupa bantuan kursi roda, berupa bantuan alat bantu jalan, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi biasanya ada orang-orang yang memberikan info kepada relawan saya di Ambon, kemudian mereka bilang, boleh tidak kami minta bantuan, seperti itu. Misalnya kalau sampai ke saya, pasti saya bantu. Apa yang membuat Mbak Dini tertarik untuk menolong orang yang HIV/AIDS, disabilitas? Apakah mereka rasa tersisihkan atau mendapatkan diskriminasi di Maluku atau gimana Mbak? Ya mungkin ya karena saya baru 5 tahun di Maluku sejak suami saya meninggal, saya melihat bahwa saya sendiri pun juga mendapatkan stigma itu. Jadi saya pikir ya tidak perlu malu untuk kita mengakui sebagai ODA. ODA itu bukan akhir segalanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita untuk kita menjadi bermakna. Kita bisa
melakukan banyak hal dalam hidup kita. Oda itu kalau kita bersentuhan dia nggak menular kok, kecuali kalau Anda berciuman bisa bertukar air liur 2 liter ya mungkin Anda tertular, tapi tidak ada orang yang berciuman bertukar air liur 2 liter kan. Ya kan? Jadi ya tidak ada yang perlu ditakuti lah. Jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Benar banget. Karena ya kita harus saling melindungi ya Mbak ya. Dan apapun Dukung, saling support, bukan saling support. menjatuhkan ya. Nah, apa yang membuat Mbak Dini kuat sampai hari ini? Tuhan. Tuhan. Saya sudah pernah bersandar kepada Clary. Jangan pernah bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Sewaktu saya bersama Clary, saya benar-benar bersandar. Saya menyandarkan segala lelah saya. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Jangan mencintai manusia melebihi kamu mencintai saya. Mungkin di agama manapun begitu ya. Jadi ya disitulah saya merasa terpukul, saya merasa ya Tuhan memang saya harus mencintai Tuhan jauh di atas segala-galanya dibandingkan manusia. Jadi saya tidak pernah takut. Karena dimanapun saya berjalan, dimanapun saya berada, Tuhan ada. Bahkan Tuhan ada di wajah orang-orang yang kita bantu. Iya. Dan Mbak Dini senang ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan demi untuk Tuhan. Senang, karena saya berpikir Tuhan memberikan banyak sekali kemudahan dalam hidup saya. Banyak tantangan, tapi setelah tantangan ada kemudahan. Banyak hambatan, tapi setelah hambatan ada peluang. Jadi saya kurang bersyukur apa kalau saya tidak melayani Tuhan di sisa hidup saya. Paling berapa tahun lagi sih? Kalau kita misalnya hitung-hitungan, ya kan? Ya, saya nggak mau menyesal di hari tua. Saya mau di hari tua saya bisa menceritakan kepada anak cucu saya, ibumu orang yang berani mengelilingi Maluku sendirian. Jadi kalian jadi orang-orang yang berani. Benar banget ya. Ini betul-betul Mbak Dini sangat hebat dan tangguh. Enggak, buat juga. Iya. Tapi kalau bisa digambarkan 3 kata seorang Mbak Dini apa sih? Tangguh. 3 kata. Tangguh. Murah hati kali ya. Karena gue selalu tipe orang saking gue begonya murah hati. Terus yang ketiga, melankolis ya. Melo gitu hati. Iya. Tapi tangguh ini berarti ya tadi tangguh, terus murah hati, dan ya kalau kita sih yang penting murah hati, berbuat baik, nggak usah lihat. Kalau berbuat baik saya ngeri Mas Rifki. Belum tentu saya berbuat baik orang bilang baik. Jadi saya tidak mau bilang diri saya berbuat baik, tapi saya melakukan sesuatu yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Saya meyakini itu harus dilakukan, saya lakukan. Oke. Nah, tadi yang terakhir juga mellow ya, Mbak ya. Nah, apa yang membuat mellow kadang, Mbak? Makanya Mas Rifki datang ke Ambon. David mellow. Mellow ya. Wah, mau banget. Semuanya mencerminkan apa ya? Authenticity, mencerminkan otentisitas sebuah budaya pada umumnya yang saya temui ya. Bagaimana mereka bertegur sapa, bagaimana alamnya, bagaimana budayanya, makanannya, semua menggambarkan authenticity. Dan saya merasa sebagai sebuah rumah, meskipun saya bukan Maluku. Mendengar ceritanya kayak udah pengen cepet-cepet ke Maluku aja nih. Nah, COVID nih, karena aku sebel nih, belum pulang-pulang nih Mas dari Februari. Iya. Iya. Nah, ini ada Mama Ibu bilang 1 kata tentang Usi Dini, kasih. Apa pendapat Mbak Dini? Mungkin kasih mungkin seperti begini ya, ketika yang dari agama yang saya yakini, ketika kamu banyak disakiti orang, ketika kamu banyak dikhianati orang, ketika kamu banyak dilempar batu oleh orang, disitulah kamu melayani orang. Harus kau berikan, harus kau melayani serendah-rendahnya. Di situ kalau buat saya begitu. Jadi ya mungkin itu kasih, karena buat saya ya
bagaimana ya, saya dalam hidup saya mungkin di Jakarta mungkin saya bisa enak, saya bisa merasakan hal-hal yang banyak hal yang orang lain tidak bisa lakukan, tapi tidak di Maluku saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa di Maluku. Saya tidak punya rumah, saya tidak punya kendaraan, baru aja kemarin berkendaraan. Tidak punya apa-apa. Jadi ya saya menempatkan diri saya sebagai pelayan. Jadi kalau saya dihina orang, ya saya terima. Kalau saya disakiti orang, ya saya terima. Itu sajalah. Ya, kayak apa ya, batu yang semakin dilempar tuh semakin kuat ya, kayak besi semakin dipanasi semakin tangguh, Mbak ya. Dan tidak peduli apa kata orang, dan itu yang justru menguatkan Mbak Dini. Iya, mungkin juga ya. Saya tuh mulai difitnah, mulai dari saya cari harta warisan almarhum suami saya, tidak terbukti. Difitnah saya ini mencari rekam jejak untuk menjadi caleg, apa wakil rakyat, tidak terbukti. Tidak ada buktinya. Dwi Prihandini sudah selesai dengan dirinya. Nggak ada cari-cari gitu. Oke. Bisa nanti lihat saja lah. Saya nggak mau banyak ngomong, nanti 5 tahun 10 tahun ke depan lihat aja lah. Dwi Prihandini masih melayani atau sudah jadi wakil rakyat, lihat aja, atau sudah jadi apalah gitu, enggak. Tetap saja begini saja. Ya, luar biasa Mbak ini. Aku masih terngiang, masih lihat foto-fotonya sambil dengar langsung tuh, ternyata betul-betul Mbak Dini ikhlas dan tulus kepada masyarakat ya, yang benar-benar membutuhkan. Nah, makna perempuan bagi Mbak Dini. Makna perempuan bagi saya adalah di bayangan saya, karena saya ini terlahir dari orang miskin. Nenek saya pun bahkan berjualan daging di pasar. Jadi makna perempuan bagi saya adalah jangan berharap orang lain mengangkat dirimu kalau kamu sendiri tidak mau mengangkat dirimu. Jangan berharap orang lain mengedukasi dirimu kalau kamu tidak mau mengedukasi dirimu. Jangan berharap orang lain menguatkan dirimu kalau dirimu sendiri sebagai perempuan tidak bisa menguatkan dirimu sendiri. Sumber kekuatan itu sudah jelas dari atas ke dalam diri, bukan dari sekeliling. Sekeliling itu hanya support system. Yeah. Jangan bilang saya ditolak dengan dia, jadi saya menjadi lemah begini. Oh tidak ada. Itu jangan dibalik-balik logikanya. Kalau Anda menjadi lemah karena diri Anda membiarkan diri Anda sendiri menjadi lemah. Kita punya Tuhan kok. Kurang apa Tuhan kita? Ya kan? Jadi nggak ada alasan itu. Jadi semuanya bisa dilakukan. Asal kita punya will power, kita punya kekuatan untuk menjadi, saya bisa. Nggak boleh. Sampai hari ini kekuatan itu masih tetap ada, Mbak? Oh, harus ada. Kalau saya tidak punya kekuatan, saya sudah terbaring di dalam peti itu, Mas. Ya. Harus ada. Oke. Kalau misalnya untuk diberikan waktu untuk hidup kembali lagi, apa yang menjadi penyesalan dari seorang Dwi Prihandini? Mungkin yang menjadi penyesalan saya itu adalah saya merasa saya merasa belum merawat Clary dengan maksimal pada saat itu. Jadi mungkin apa yang saya lakukan di Maluku adalah salah satu sublimasi. Kalau psikologi mungkin bilangnya sublimasi, salah satu cara untuk meluapkan apa yang tidak bisa saya berikan kepada Clary, saya berikan kepada saudara-saudara Clary di Maluku. Orang-orang Maluku kan saudara-saudara Clary juga. Saya kenal tidak kenal itu saudara-saudara Clary juga. Jadi persoalannya cuma itu kok. Nggak usah pada takut sama saya, nggak usah pada terintimidasi sama saya. Urusannya cuma cinta kok, tetek. Nggak usah takut. Kalau mau berbicara sama saya pasti bantu. Kenapa ya? Karena urusannya cuma sama Clary kok. Cetek, cinta doang. Gitu Mas Rifki. Ini mendengar sangat seorang pasangan kekasih yang saling jatuh cinta dan digambarkan dengan Maluku. Ini juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ya, Mbak. Dan sampai hari ini masih rindu, Mbak, dengan Mas almarhum suami. Ya, kerinduan saya luapkan dalam doa, dalam pergumulan saya, cukuplah hanya saya yang tahu.
ke dalam diri saya, dan saya luapkan itu ke dalam pelayanan itu saja. Karena setiap bentuk pelayanan itu membuat saya tenang, membuat saya merasa bahwa ya sudah, saya bisa menerima, accepted bahwa ya sudah, memang ini yang mungkin sudah garis hidup saya gitu. Tidak Oke. ada, tidak bersungut atau tidak apa, ya sudah, saya terima saja. Ya. Ini kayaknya belum ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Jarang yang mau bertanya sama saya, Mas, katanya saya Ya. mengerikan. Pertanyaannya banyak dari saya nih, Mbak. Cuma siapa tahu teman-teman ada. Tapi beberapa kemarin saya melakukan beberapa survei, kayak misalnya kenapa orang beberapa yang memang belum Maluku, terus juga kayak survei tentang bentuk-bentuk donasi. Ini seperti kebanyakan orang tuh lebih pengen kasih uang daripada barang. Kalau Mbak Dini sendiri lebih prefer kasih uang atau barang? eh Kalau saya lihat kebutuhannya. Karena ini kan namanya saya juga, ini uang saya sendiri ya, penghasilan saya sendiri. Saya kerja lebih dari satu jenis pekerjaan. Saya punya 4 sampai 5 pekerjaan. Ya. Kemudian saya mati-matian cari uang. Mati-matian cari uang di Jakarta, buang di Ambon. Mati cari uang, buang di Ambon, bagi di Ambon. Begitu saya yang lakukan selama 5 tahun ini. Jadi apa namanya, kalau misalnya yang ditanyakan lagi seperti Mas tadi, bahwa ya gimana ya, kembali lagi ya, saya ya ketika cinta itu mengenal kedalamannya ketika kita sudah berpisah. Iya. Jadi saya tidak bisa menerangkan persoalan ini dengan logika manusia gitu loh. Saya pernah mencoba berhubungan dengan lelaki lain setelah Clary, tidak berhasil. Iya. Karena yang ada di kepala saya cuma Clary. Cuma Clary yang ada di kepala saya. Saya berpikir bahwa dia yang membawa saya ke Maluku untuk pertama kali. Dia yang berani berjuang meyakinkan kedua orang tuanya, karena dia jauh lebih muda daripada saya. Jauh lebih anak Maluku Nyong Ambon jauh lebih muda daripada saya. Bawa janda jauh lebih tua daripada dia. Kira-kira menurut Ngana? Iya. Ya kan? Menurut Ngana gimana? Pada umumnya orang kan nggak inilah, tapi dia berani berjuang untuk saya loh, Mas Rizky. Bukannya saya respect, saya hormat saya dia. Tidak banyak yang mengerti bahwa itulah salah satu bentuk penghormatan saya untuk Clary. Karena itu saya masih sampai saat ini, kalau saya ke Maluku, yang saya datangi setelah dari bandara adalah ke kuburannya. Saya lap makamnya. Ada orang, tidak ada orang di situ, saya taruh itu, apa namanya itu, Mas, alat musik ya, yang saya taruh, saya nyalakan apa namanya, Bluetooth, saya nyanyi-nyanyi di situ, saya lap. Bukan karena saya mau cari hartanya, tidak ada. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya punya uang kok. Nggak banyak uang saya, tapi Tuhan kasih terus tiap bulan. Tuhan kasih berkat terus. Jadi ya saya bilang, ya kalau nggak ada, saya nggak ada. Kalau ada, saya nggak ada. Jadi gimana ya? Saya merasa, ya makanya deh, gue tuh jijik kalau lihat anak-anak muda itu dikit-dikit galau karena cinta. Kalian belum merasakan ada jenis cinta lain. Kalau ditinggal mati, kalian berani tidak hadapi hidup ini. Baru ditinggal saja kalian sudah cengeng. Paling jijik aku lihat anak-anak muda ini kayak galau-galau bucin begitu. Sorry Mas Devi ya. Hidup nggak secetek bucin dan galau. Banyak hal lain dalam hidup ini yang bisa kita berikan untuk negeri ini gitu loh. Negeri ini butuh banyak orang-orang berani. Bukan cuma di Jawa, Maluku sana, Maluku Utara, banyak sekali. Jadilah orang-orang yang berani. Karena negeri ini akan tetap berdiri kalau banyak orang-orang berani di negeri ini. Dan itu Mbak Dini. Salah satunya yang... Oh iya, aku bukan berani, Mas. Aku ini nekat.
Ya kan? Iya, akhirnya saya mengerti bahwa cinta untuk Maluku adalah cinta untuk Clary. Ya, Kalau saya bisa saya merasa mengambil bahwa kalau kesimpulan. saya melayani orang itu yang ada di kepala saya adalah, wow, saya sudah menyenangkan hatinya Clary. Tiap kali sama Nodang, saya berdoa saya sudah menyenangkan hatinya Clary karena saya cuma bersama-sama Clary itu cuma sebentar. Saya ditinggal dalam keadaan lagi cinta-cintanya, sakit hati saya. Tapi saya tidak bisa marah sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang ambil. Masa saya mau marah-marah? Tapi Maluku tetap ada walaupun Clary-nya sudah tidak ada dan disitulah Badini mencurahkan. Ya, karena buat saya, Clary adalah Maluku, Maluku adalah Clary. That's it. Ya. Kalau misalnya Badini untuk pengen mengungkapkan kepada Clary, almarhum suami, apa yang ingin Mbak Dini ungkapkan ke beliau? Clary, Clary, kamu telah melakukan bagianmu, dan saya juga telah melakukan bagianku. Sampai bertemu di ujung pelangi. Oke. Luar biasa. Ini Mbak Dini keren banget sih. Ini banyak banget ya, mungkin orang nggak bisa bertanya lagi, cuma memberikan support, cintanya, emoticon love. Dan ini membuktikan bahwa orang-orang sangat sayang dengan Mbak Dini. Ya, kalau ada yang berani meragukan saya, kalau berani Ya. dan saya, akan saya ceritakan betapa besar cara Clary mencintai saya. Betapa besar cara saya mencintai Clary. Agar kalian tahu, yang saya lakukan itu ujungnya cuma cinta. Itu aja, kan? Ya, ini ada dari Rezeki Kista. Pasti di sana dia bahagia dan bangga melihat apa yang Mbak Dini laksanakan. Amin, 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 amin. Terima kasih, sayang. Aku gimana cara balasnya? Aku nggak bisa balas ya, ini baru pertama kali live. Tolong Mas Rifki dibantu. Iya, ini dia dengar, Mbak. Oh, ini kedengaran sama orang ya? Iya, kedengaran. Oh ya. Kemudian dari Mas Frilieno Sapteno, semangat. Itu keponakannya Clary. Halo, Frili, ponakanku. Sayang, itu Frili. keponakannya almarhum. Oh iya, halo Frili. Ya, ini kalau mama ibu ini salah satu idola saya. Dia model top terkenal dari Ambon. Paling top. Ya, beliau juga bilang nih, Mama Ibu, Mas Rifki tolong direkam. Jadi ini bisa kami lihat sebagai reminder bahwa apa yang sudah saya lakukan sebagai anak Maluku. Sementara Usi, Dini yang hanya karena cinta dengan anak Maluku. Nyong Ambon. Ya. Justru yang sangat cintanya bukan dari orang Maluku, tapi dari Mbak Dini ya, yang memang bukan lahir di Maluku. Oke, sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ini ada dari Kristo. Terima kasih Kristo. Itu mahasiswaku, mantan mahasiswaku. Halo sayang, waktu di Bayangkara. Ya, Mbak Dini sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih. Berbicara ini Mbak, sekarang kan lagi COVID-19 nih. Yes, nah mungkin data gugus tugas COVID per hari ini tuh kan di Ambon, di Maluku lumayan tinggi juga, ada 845. Dan yang udah meninggal sudah 17 orang. Nah, mungkin apa rencana atau yang telah Mbak Dini lakukan atau bersama dengan CCI untuk membantu warga Maluku yang terkena dampak COVID-19? Oke, sampai hari ini ya, saya memberikan bantuan itu sejak Maret 2020. Maret 2020 itu, bulan Maret 2020 itu 50 juta. Saya diberikan untuk ODA, kemudian melalui Rumah Beta Maluku, kemudian melalui HWDI Provinsi Maluku, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Maluku, lansia di Pantina KK, dan pekerja kemanusiaan melalui Yayasan Peduli Nayana Maluku, juga pada jurnalis. Lalu bantuan 200 masker kain, itu bulan Maret. Bulan April, paket sembako kepada Aji, kemudian paket sembako kepada pekerja harian di Kota Ambon. Ya, ini 100 paket senilai masing-masing 100.000. Paket banyak Mas, aku bacanya banyak banget nih Mas. Iya.
Kemudian juga bantuan-bantuan yang disampaikan langsung kepada saya, termasuk kepada mitra dan non mitra. Oke. Ini dengan adanya COVID ini, Mas, sebenarnya saya di 2 Mei kemarin harus memberikan bantuan beasiswa kepada anak dengan HIV/AIDS dan anak di Ambon. Kita sudah jadwalkan itu ada. Cuman memang menjijikkan si COVID ini menghalangi orang untuk beraktivitas, jadi tertunda. Jadi saya mundurkan ke 23 Juli dengan harapan semoga sudah dibuka PSBB, karena kan PSBB di Ambon diperpanjang sampai tanggal 19. Jadi kalau misalnya dibuka, mungkin ada 3 mitra yang akan saya berikan bantuan pada saat Hari Anak nanti. Rahasia tapi. Iya, ini kan bentar lagi Hari Anak ya. Ya. Terima kasih semuanya. Aduh, ini relawan. Ini Korwil Ambon, Ibu Siska, ini Tanti, ini sahabat saya. Ini Bu Siska juga bilang, semangat Bu Dince, nggak ada yang perlu ditanya lagi. Kita semua lihat cinta Bu Dince buat untuk Clary, untuk Maluku. Semua karena Clary. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya yang sudah join. Terus ada dari Train hard because love is stronger than that. Iya, iya sih. Saya udah ngalamin lah, meskipun dia udah mati. Saya ngelihat makamnya aja saya masih cinta. Saya tahu dia ada untuk saya. Dan itu Mbak Dini saking ya walaupun waktu yang sebentar dan sekarang ada Maluku, dan disitulah Mbak Dini mengungkapkan cintanya ya. Iya, buat saya ya Clary boleh mati, tapi Maluku selalu ada di hati. Iya, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Dini, buat saya, buat Mbak Dini, apa harapan Mbak Dini buat perempuan-perempuan Indonesia, buat anak muda ke depannya? Harapan saya pertama kepada perempuan, jadilah perempuan yang berani, mandiri, mampu mengedukasi dan memotivasi dirimu sendiri, sehingga semakin laju kinerja dan karya perempuan-perempuan Indonesia. Perempuan-perempuan Indonesia itu kan bisa yang umur 20, 30 dan terus. Jadi masih bisa bekerja. Jadi hidup ini nggak cuma ngurusin urusan orang mengeluh. Saya paling tidak suka orang mengeluh. Ya. Hidup ini tidak banyak hal bisa dilakukan daripada mengeluh, kok banyak orang lain lebih tidak beruntung daripada kita. Kepada generasi muda, jadilah generasi muda yang memiliki otentisitas, keunikan, ya. Nah, sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jangan jadi anak muda yang latah. Ya, jangan jadi anak muda yang latah. Satu bikin begini, mending kalau itu karya yang kau latahkan. Tapi kalau cuman joget-joget atau apa yang kau latahkan, tidak penting. Iya. Negeri ini butuh banyak orang berani untuk ke ujung-ujung pelosok negeri. Itu aja. Harus punya inovasi ya. Dan anak muda nih jangan ya, walaupun ada sekarang TikTok segala macam, ya pokoknya harus bisa berinovasi, berkreatif dan memberikan dampak yang besar buat bangsa. Betul. Kalau dengan TikTokmu bisa mempersuasi orang untuk melakukan hal baik, mempersuasi orang untuk membuat karya banyak, oke. Tapi kalau cuma pamer-pamer pantatmu, kalau cuma pamer-pamer bajumu, nggak usah. Banyak orang susah di negeri ini. Benar. Masih banyak orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ya, betul. Maksud saya ya, waktu itu loh berharga. Kita nggak tahu kita ini mati besok atau enggak, Mas Rizky. Ya. Jadi, udahlah. Lakukan aja yang terbaik setiap hari. Dan Mbak Dini percaya apa yang Mbak Dini lakukan ini menjadi pahala nanti setelah hidup di dunia? Saya nggak pernah berhitung, Mas Rizky. Saya nggak tahu apakah saya ini, yang saya lakukan ini baik atau tidak baik. Saya tidak pernah tahu. Dan saya ngeri kalau orang bilang saya berbuat kebaikan, ngeri. Ya. Karena kan hanya Tuhan yang berhak menilai. Yang saya cuma mengatakan, agama saya mengatakan begini, saya ikuti. Itu saja. Urusannya nanti saya masuk surga atau neraka, biarkan jadi urusan saya dan Tuhan. Oke. Luar biasa banget Mbak Dini. Ini kehormatan bagi saya buat bincang-bincang dengan Mbak Dini dan mendengar pengalaman dan cerita-cerita yang cukup emosional dan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ini ada juga salam dari
Mas Ishak, terima kasih Mbak Dini dan Mas Rifki untuk inspirasinya yang luar biasa. Saking kagum udah nggak bisa nanya lagi. Semangat Ah, terus Mbak Dini. terima kasih Mas Isa. Terima kasih. Ya, mantap. Dari ini dari Sophia juga strong woman. Terima kasih sayang, terima kasih ya. Semua semua perempuan kuat sayang. Semua persoalannya dipakai atau tidak kekuatannya itu saja. Iya. Ini sukses ya Mbak Dini buat kedepannya. Ini waktu kita Ih, sudah Mas habis. Rifki, terima kasih banyak ya. Aku diajarin live Instagram pertama kali nih. Terima kasih Iya, banyak nanti Mas kalau udah di Rifki. Ambon kita boleh live lagi nih. Siapa tahu Aku bisa aku gaptek, kamu nggak ngerti. bisa Nanti lihat. aku ajak ke Ambon ya, ke ulang Iya, tahun Sisi ya. Yang boleh, kelima, boleh. 15 Februari. Aku Kalau pengen coba papeda langsung rasa Ambon iya, di semua rasa sana. aku coba. Berarti Mas, ku ajak nanti, ku antar. Selama ini kan makannya di Jakarta, di Iya, mana iya, gitu ya. siap, Pasti siap, beda. Ini semoga banyak aksi-aksi sosial yang tetap menginspirasi banyak orang, tetap berbuat bermurah hati dan berbagi Amin. kasih kepada sesama. Dan yang pasti semoga Mbak Dini selalu sehat ya. Amin, Mas Rifki juga ya. Terima kasih banyak. Iya, Sarannya, saya senang di sini pertama kali. Makasih banyak Mas Rifki ya. sama-sama. Ya, semoga Nah, tidak terputus komunikasinya dan siap, bisa siap. ketemu Kan secara masih punya langsung. janji ngirim buku kan? Oh Aku iya, ditunggu Mbak. Ini siap. nanti saya save dan ini juga banyak yang terima kasih Ibu tulus sekali Ya, dan ya, cara ya bicaranya sayang. motivasi. Terima kasih Nanti juga saya sekali. save video ini, saya akan share di Instagram dan di Ya, YouTube. Semoga bisa memberikan banyak pencerahan terima buat kasih. teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, Semuanya merdeka. ya. Selamat malam Mbak Dini. Selamat malam, merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caranya gimana?